Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu qabla al-kalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarh Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Masih di dalam Al-Bab Ats-Tsamin Asyar fi Fadilatis Salam, bab yang ke-18 dari kitab ini tentang keutamaan mengucapkan salam. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di musholah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur sedikit. Idza kana huwal mubtadi'u wa in ta'anaqa wa qabbala ahadahuma ra'sal akhar wa yadahu ala wajhi tabaruk jaza. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, di sini dikatakan jika dia adalah orang yang memulai untuk memberikan salam lalu pelukan dan mencium salah satu dari keduanya, kepala yang lainnya, dan mencium tangannya, ya kan, di hadapan wajahnya, tabarruk jaza, dengan harapan berharap keberkahan. Jadi ini diantara sekian banyak akhlak adab umat Islam yang mulai bergeser. Di mana contohnya? Contohnya adalah anak-anak sekarang itu hampir melupakan salam karena orang tuanya tidak mengajarkan salam. Yang kedua, ketika anaknya bersalaman dan mencium, mestinya di punggung dan di perut tangan ayahnya, nyiumnya pakai mulutnya. Yang sekarang itu di samping keningnya. Ini kemerosotan namanya. Yang disadari ataupun tidak, begitu adiknya. Nah, kita harus kembalikan lagi, Maka dikatakan di sini jika, ya kan, orang tersebut yang memulai untuk menjulurkan tangan lalu berpelukan, kemudian mencium salah satu keduanya, kepala yang lainnya, dan tangannya ala wajhi, artinya di hadapannya nih, di punggung tangannya, tabarruk jaza, mengharapkan keberkahan, boleh. Jadi kita nyium tangan orang tua kita, punggungnya sininya, kita balikin lagi ke perutnya nih, sininya, jaza, boleh. Bukan mengkultuskan, bukan mendewa-dewakan, bukan menuhankan orang tua, bukan. Emang ajaran Rasulullah begitu. Maka ketika ajaran Rasulullah tergeser sedikit demi sedikit, lalu kita sebagai umat Islam tidak menghidupkan, di manakah bagian dari kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Kan kadang-kadang orang bilang begitu. Ini katanya kata baginda Rasul akan hadir, akan ada, akan terpecah umat akhir zaman menjadi 73 golongan. 72 kata baginda Rasul masuk neraka. Yang satu doang yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya ngaku tuh, ngaku ahlu sunnah. Tapi ketika merosot akhlak, ketika turun adab, mereka nggak berupaya untuk menaikkannya lagi.
menempatkannya lagi, tapi ngakunya ahlu sunnah. Ini yang keliru hadirin jamaah rahimakumullah. Nggak boleh paksa dalam tanda kutip anak kita untuk balikin lagi. Kalau mau keluar ya ucapin salam, kalau masuk dari luar mau masuk ke rumah ucapin salam. Kita pun orang tuanya nyontoin. Jangan kita merintahin tapi kita nggak pernah nyontoin. Kan kalau kata anak kita, nah ayah aja nggak salam, aku disuruh salam. Kan gitu ceritanya. Jangan contohin, kita contohin. Assalamualaikum. Diam anak orang bini kita, deketin lagi. Assalamualaikum. Sampai anak atau bini kita ngucapin salam. Karena itu doa dari kita dan kewajiban mereka untuk menjawab. Didik anak kita, bini kita. Salaman juga begitu. Ayo cium tangan. Ditaruh di sini, oh salah. Taruh di mulut kamu. Balikin tangan ayah. Endus lagi dalam tangan ayah. Kalau ditanya emang kenapa? Ini emang anjuran. Kalau di sini ada keberkahan. Dan kita pun nggak boleh ego hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya kalau kita suruh nyium tangan kita untuk ke anak kita, kemudian ininya cari keberkahan, kita pun cium tangannya. Dan ini memang juga ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat ada satu majelis, ada Habib Umar bin Hafiz di satu majelis dengan beberapa habaib. Ada anak kecil datangi, salam, cium tangan sama Habib. Habib pun cium tangan. Kira-kira kita bagaimana? Anak siapa emang Subro? Lah bukan anak kita. Biarin aja. Lah jangan. Mau anak kita khususnya, mau anak orang begitu. Jadi dia nyium tangan kita, kita pun nyium tangan. Ya, karena anak itu masih sangat polos. Ya. Dan kita pun berharap kebaikan dari Allah dengan kepolosan mereka. Mudah-mudahan dengan kita begitu mereka paham bahwasanya kita bukan cuma minta diuntungin, tapi kita pun nguntungin. Ya. Kita lanjutkan. Wa amma takbilul fam fa makruhun intaha. Sedangkan mencium mulut makruh. Boleh tapi Allah nggak suka. Namun kalau ada di situ gitu muatan nafsu haram. Contoh seseorang ngelihat seorang laki-laki yang amrod. Amrod itu laki-laki cakep, cenderung kayak perempuan, kulitnya putih, hidungnya mancung, cakep dah kayak perempuan. Lalu mohon maaf ada laki-laki nafsu. Itu judul amrod. Itu laki-laki yang cakep hampir kayak perempuan. Itu ada 30-an setan di situ. Kalau perempuan cuma ada setannya. Kalau yang begitu 30-an setannya itu. Begitu haram, seharam-haramnya udah. Ya. Nah, apalagi judulnya cium mulut yang ada muatan nafsunya, khawatir jadi LGBT. LGBT itu buat kita orang timur nggak pas, nggak pas. Maka di sini kita maknai wa amma takbilul fam fa makruhun intah. Sedangkan mencium mulut itu makruh. Kalau kita jangan udah. Makruh itu kan lebih baik ditinggalin ketimbang dikerjain. Sering melakukan hal yang makruh, lambat laun akan melakukan yang haram. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam. Ucapan salam itu sebelum ucapan perkataan. Jadi salam dulu. Biasain gitu, jangan oh iya Allah, assalamualaikum, jangan. Salam dulu, baru ngobrolan, baru ucapan. Rawahu Tirmidzi an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Wa huwa haditsun shahihun. Ini hadis adalah hadis sahih. Artinya
bisa kita jadikan dalil untuk mengamalkan dan bisa juga kita sebarkan karena hadis sahih ya. Jadi salam dulu baru obrolan ataupun pembicaraan. Qala Al-Azizi, berkata Imam Al-Azizi, yuhtamalu annal makna yundabus salam qabla suru'i fil kalam. Jadi diihtimalkan makna daripada yundabus salam qabla suru'i fil kalam, disunahkannya salam sebelum berbicara, li'annahu tahiyatun hadhil ummah, karena salam itu penghormatan umat Islam. Makanya maaf, umat Islam jangan terkontaminasi, kata orang sekolahan, jangan kebawa-bawa, jangan kepengaruh. Kita Islam selamat siang, Islam selamat pagi, Islam selamat malam, Islam salam sejahtera, assalamualaikum, itu Islam. Mau siapapun juga assalamualaikum, itu tahadus bin nikmah. Ada beberapa kali kayaknya undangan di kantor ya, yang itu campur, kata yang undang, saat mohon maaf, ini yang hadir di acara karena acara kantor bukan cuma muslim, ada non muslimnya. Oh siap, jangan terlalu ini saat. Oh iya siap, saya mau ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat sesama muslim. Kalau buat untuk orang non muslim sebagai penghormatan, salam sejahtera, udah. Jangan kita samain semuanya salam sejahtera, kan ada umat Islam, ada ajaran penghormatan Islam berupa assalamualaikum, kenapa kita tinggal? Enggak, jangan kita tinggal, karena itu adalah perintah Rasulullah, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian ya. Jadi kita hidupkan tahiyat Islam ya, assalamualaikum. Fa idza sara al-muqbil fil kalam fata mahalluh, bila seandainya ucapan lebih dahulu kemudian baru salam, maka fata mahalluh, lewat udah kesempatannya. Sama dengan kalau boleh disamakan, sama dengan kalau boleh disamakan, kita ketika sholat dianjurkan, sunnah hukumnya baca doa iftitah dan pahalanya besar. Dia bukan rukun, sunnah hayat gitu. Tapi ketika kita Allahu Akbar, belum bismillah nih untuk Fatihah, baru auzubillahi minasyaitonirrajim, maka kesunahan baca doa iftitah hilang. Emang kenapa? Udah diisi dengan a'udzu, yang akan berangkat baca Fatihah diawali dengan bismillah, maka kesunahannya hilang. Jangan setelah a'udzubillahi minasyaitonir Allahu Akbar, oh enggak, udah enggak sunnah lagi, udah enggak sunnah. Emang kenapa? Udah didahului oleh a'udzu. Jadi kayak begini juga, orang kalau udah ucapan gitu, maka kesunahan salam hilang. Maka jangan lupa, jangan lupa, karena dia tahiyat Islam dan seruan sangat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta. Karena salam ini bukan cuma penghormatan, tapi saling mendoakan kebaikan antara kita umat Islam. Kita lanjutkan. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa sunnatu annal muslima yabda'u bis salami qabla kulli kalam. Jadi kata Imam Nawawi, sunnahnya adalah sesungguhnya seorang muslim, mau laki mau perempuan, itu memulai salam sebelum setiap obrolan, ucapan, pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini hadirin jamaah rahimakumullah, gitu ya, jangan duluin ucapan sebelum salam, itu sunnah. Jadi kita ikutin, kita ikutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuh. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila ada seseorang yang memulai dengan ucapan sebelum mengucap salam, jangan dijawab, biarin aja udah.
Emang ngapa? Sebab dia tidak mengikuti anjuran ajaran Rasulullah untuk salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru omongan dah tuh. Itu kan sunnahnya begitu. Nah dia omongan dulu gitu, salamnya belakangan, maka fala tujibu, jangan disambut, jangan dijawab, biarin aja. Fihi, di dalamnya hatul ala salam wa zajara an tarkihi. Di dalamnya ada muatan untuk mendorong kita umat Islam menghidupkan salam dan mencegah untuk meninggalkannya. Jadi selalu itu kita salam, 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 kan jadi hidup. Gitu. Kalau bukan kita siapa ya? Makanya kemarin tuh orang mungkin ngelihatnya ya apa namanya, hal yang biasa kali, gitu kan? Salam Yahudi gimana? Salam Yahudi. Jangan kata biasa, itu luar biasa. Masuk aja dikatakan wajar, masuk aja bisa ya kan? Apa namanya? Dilestarikan itu salam Yahudi, hancur, hancur. Karena ini termasuk ajaran syariat, nggak boleh gitu. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan campur aduk. Itu kan suka pondok pesantren, mau pondok pesantren ke, mau masjid ke, kalau salah ya salah. Nggak ada. Makanya Rasulullah ketika ditawarkan untuk beribadah gantian sama orang-orang kafir Quraisy, kata baginda Rasul, kalaulah mereka mampu menghadirkan matahari dan diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku nggak bakalan berhenti untuk berdakwah dan tetap ente aneh, agama ente agama aneh. Jelas kalau agama nggak boleh campur aduk. Kan ini toleransi, ente salah. Toleransi itu untuk kehidupan harian sosial, tapi untuk syariat dan akidah nggak bisa, nggak bisa. Hatta sampai gitu kan, atribut orang kafir kita nggak boleh pakai. Kayak apa? Kalung salib, topi santer kelas, nggak boleh. Kan anehnya cuman, maaf ini, anehnya cuman orang ogah banget pakai peci. Orang ogah banget pakai peci. Orang ogah banget megang tasbih. Tapi kayaknya bangga banget itu kalau di dunia ada salibnya, oh salib segala macam. Kalau tanya, ente muslim? Anak muslim. Kok pakai salib? Ya nggak apa-apa lah. Ini kan cuman ginian doang, nggak sampai keyakinan. Oh, nggak bisa ya. Dia termasuk pernik gitu kan, keyakinan ataupun ibadah agama lain yang nggak boleh kita pakai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai akan satu kaum, maka dia termasuk kaum itu, kata baginda Rasul. Nggak ada. Makanya jangan ikutin orang yang punya nalar cuma logika dan menghilangkan keimanan. Lambat laun imannya hilang, tinggal akal doang. Maka nanti mereka tidak akan pernah percaya namanya kehidupan akhirat karena logika. Nggak masuk di logika, batal sama dia. Ini yang bahaya. Ini makanya kita tolak yang begitu-begitu. Ya. Nggak boleh kita, oh iya benar toleransi, oh iya gitu kan. Kan kita makhluk sosial, oh iya. Nggak ada oh iya. Toleransi itu ada batasannya. Nggak boleh masuk ke ranah akidah, nggak boleh masuk ke ranah syariat. Kita lanjutkan. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Meriwayatkan Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salam, barang siapa, kata baginda Rasul, memulai salam, assalamualaikum, ai alaman laqiyahu au qadima alaih, atas orang yang dia ketemu. Saya ketemu Ustaz Barzanji, assalamualaikum. Atau qadima alaih, orang yang datang gitu ya, mengucap salam, assalamualaikum ya.
fahuwa aula billahi wa rasulih, maka orang tersebut lebih utama di sisi Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dulu-duluan ngucapin salam. Emang apa? Ada tawaran besar dari Rasulullah, ya kan, berkenan tentang salam. Maka berebut, berlomba-lomba dia. Cuma memang jarang. Sampai kalau boleh disamain. Kata baginda Rasul, kalaulah manusia muslim mengetahui keutamaan saf terdepan dan pengumandang azan, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kira-kira ada yang berebut gak baru sebentar? Halo, assalamualaikum. Maju dah, maju. Pagi maju dah, maju. Berebut. Orang yang biasa, kata baginda Rasul, orang yang biasa ngebelakangin diri. Dia bisa sebenarnya di depan, cuma dia ngebelakangin diri. Kalau besok masuk surga, Allah kasih belakang. Kalau dimasuk surga, Allah kasih belakang. Sebenarnya dia bisa di depan, karena sering ngebelakang. Besok Allah belakangin juga. Berebut dong di depan. Kan gitu. Kenapa? Keutamaannya subhanallah. Dan pengumandang azan, pada tengok. Azan. Azan. Wah, monje. Dia enggak. Azan itu setiap yang dengar lalu berangkat ke masjid, ke musola, dan apapun makhluk Allah, mau jamid alias keras, mau cair gitu, mau itu makhluk hidup, mau itu judulnya benda mati, makhluk mati ciptaan Allah, itu akan menjadi saksi besok di akhirat. Dia pernah ngajak orang untuk berbuat baik alias sholat. Sampai di mana ini suara azan nih? La haula wala quwata. Kadang-kadang lain lagi cerita. Enak kalau muazin di sono 150. Nah bener Pak, Jumat di sana muazin 150. Makanya pada cewek udah gocap dilempar lagi ngasihnya. Ini 120 kan. Kalau ente cari begitu, pahalanya gak dapat. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan ada niatnya. Dan setiap orang, kata baginda Rasul, bergantung apa yang dia niatkan. Kalau diniatnya karena Allah, diniatnya karena Rasulullah, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka yang dia dapat itu dunia ataupun perempuan yang ingin dinikahi. Itu namanya asbabul wurudnya, sebab timbul itu hadis adalah tentang Ummu Qais. Dia hijrah itu untuk menikahi perempuan, bukan karena taat patuh perintah Allah dan ikut bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak dapat pahala. Kalaupun mati sangit. Hijrah dia memang, tapi bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena perempuan. Begitu pula azan. Kalau azan memang tujuannya cuan, nggak dapat pahala ya. Mentok di situ aja 150. Azan 190 pahala yang kita cari. Sebanyak orang udah azan tuh, siap-siap berangkat dia, mau ke musola ke, mau ke masjid ke, gitu. Dan seluruh makhluk Allah yang keras, yang lembek, yang cair, yang hidup, yang mati, bisa menjadi saksi besok di akhirat. Ya Rabb, dia pernah waktu di dunia ngajak orang kebaikan berupa kumandang azan, ya Rabb. Makanya kata Rasulullah, kalau pada tahu tentang keutamaan baris depan dan kumandang azan, berebut. Teman-teman maklum sih ya, 150 sampai 50 jauh.
Ada satu pakai amplop, satu pakai dilempar. Bang, nangkep, oke, gocap nih lumayan. Jangan ya, semuanya karena Allah. Rawahu Ahmad an Abi Umamah, meriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Umamah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Al-Aziz, berkata Al-Imam Al-Azizi, yuhtamalu annal muradu aula bi amanillah wa amani rasulih. Maksud kata Imam Al-Azizi, diihtimalkan, dimungkinkan, maksud dari aula bi amanillah wa amani rasulillah, lebih utama dapat lindungan Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna yuraddu alaihi man sallama alaihi wa yu'amminuhu, lianna salam maknahu al-aman fayajibu rad wallahu a'lam. Karena gitu kan, menjawab salam dari orang yang mengucap salam, wa yu'amminuhu, dan juga memberikan rasa aman. Karena lianna salam, karena salam itu sendiri, as-salam itu maknahu al-aman, aman. Orang kalau mengucap salam, maka insya Allah orang yang disampaikan itu salam gak bakalan nakal sama yang mengucap salam. Tahadus bin nikmah, mudah-mudahan beliau redha dengan saya jadikan contoh pada saat ini. Ada teman waktu di Sahadat Udara, beliau itu kalau sekolah pasti bawa 3 kerak kue putri malu yang atasnya kelapek tuh, 3 tingkat dibawa sama tas, bruk. Lewat di jembatan beliau assalam. Pokoknya setiap orang assalam. Nggak pernah beliau dinakalin sama anak-anak tongkrongan. Aman. Nih, di antara rahasianya, dia yang memberikan aman, enggak, Allah yang melindungi dia dari kenakalan orang-orang yang memang sedang duduk di pinggir jalan. Dia mengucap assalamualaikum, assalamualaikum, nggak diusilin. Balik lagi berbeda. Saya pernah jalan sama kawan dari Persik, Jati itu deket Pizza, Kalibata tuh. Saya jalan sama beliau tuh, masih sekolah di Sahadat, pulang lewat turunan Bukit Limek, lewat judulnya Pondok Jaya. Ada anak Pondok Jaya, 3 orang nongkrong di situ. Dipanggil saya berdua jalan sama beliau. Sini. Kita datangin. Kawan saya, ya kan, kebetulan punya timik di sini. Ya kan, dia nanya, mana nih? Dia nanya saya maksudnya. Saya atas, Bang Oman ya? Iya. Beliau itu guru silat, anak muridnya Bang Min Al-Amar Cingkri. Dari mana? Teman saya tanya, gitu kan? Di Batak. Ini nih, apa namanya? Tindikannya ditarik apa berdarah? Senang udah. Ya, kita balik. Apa kata teman? Dapat aneh pulang. Aneh beresin nih orang. Anda balik sama konsep, Anda beresin. Jangan, saya bilang. Apa maksud saya? Mudah-mudahan dua-duanya redor dapat pahala dari kalau kami untuk contoh di majlis kebaikan. Ya. Orang yang memberikan salam aman. Tadi kita pada ngapa-ngapain jalan 2, diusilin. Artinya emang jaminan Allah itu pasti, ajaran Rasulullah itu pun pasti. Jadi jangan pernah kita menghilangkan yang pasti-pasti tapi mengejar yang tidak pasti. Contoh, sholat Jumat itu pasti wajibnya, pasti pahalanya. Nyari duit saat hari Jumat sampai nggak sholat Jumat nggak pasti dapat duitnya. Benar? Yang pasti dapat dosanya. Jumat lagi, masuk lagi nih, lumayan nih. Ya kan 75 lumayan nih, nggak sholat nih. Untungnya masih Allah panjangin umurnya. Saat itu Allah kadat sul khotimah, walaupun di nyupirnya atau bawa motornya pakai peci, di kantongnya ada siwak, nikah Jumat di sul khotimah. Kan Allah nggak lihat pakaiannya, Allah lihat kerjaannya. Nikah Jumatan, padahal Jumat fardu ain buat laki-laki muslim, dia enggak. Ya kan, dia tetap nyari duit, mati. Mati.
udah suul khatimah jadi. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut sedikit ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salamu min asma'illahi ta'ala wa da'allahu fil ard fa'absuhu biqidil hamzah ay azharuhu bainakum. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salam min asma'illah. Salam itu dari nama-nama Allah yang 99 asmaul husna. Wada'ahullahu fil ard. Allah letakkan di bumi, maka sebarkanlah. Biar ada kedamaian, sebarkanlah. Biar tumbuh rasa cinta karena Allah, sebarkanlah. Karena itu memang doa berisi kebaikan-kebaikan. Nah kita, mohon maaf, umat Islam tadi disadari ataupun tidak, makin kurang nih orang yang ucap salam, makin kurang juga orang yang menjawab salam. Lebih demen dengan ucapan-ucapan yang memang biasa diucapkan oleh banyak orang, tapi bukan salam. Ini yang keliru. Artinya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu kemuliaannya tertutup oleh orang Islamnya. Makanya orang-orang non-muslim, apapun keyakinan mereka, saya tidak mengatakan agama, apapun keyakinan mereka, mereka akan angkat topi dengan Islam, tapi mereka akan geleng palet ngelihat umat Islam. Beda. Emang apa? Islam itu murni dari Allah dan gak bakalan ternoda sampai kapan. Cuman sayangnya tidak diikuti oleh umatnya. Makanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu kemuliaannya, kebaikannya, kesuciannya, kehormatannya, ketinggiannya tertutup oleh tingkah laku umatnya. Maka kita jangan sampai begitu, kita ngikutin. Ya. Kalau orang lain mengatakan Islam itu arogan, Islam itu teroris, Islam itu apa namanya? Galak, sangar, penindas, oh enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah kita yang mencontohkan dari ikutin akhlak ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadirin yang rahimakumullah. Sebelum doa, ada pertanyaan? Baik, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.